Amerika siap gunakan pangkalan militer di Yunani. Erdogan dalam bahaya. Memburuknya hubungan Turki dan Amerika Serikat ternyata bisa berimbas pada konflik sengketa wilayah dengan Yunani. Senator AS Ron Johnson mengemukakan kekhawatiran Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan akan menutup pangkalan udara militer Incirlik, Adana, Turki. Menurut laporan Sputnik News yang dikutip FIFA Militer, pangkalan udara militer Incirlik adalah salah satu fasilitas yang tak hanya digunakan oleh Angkatan Udara Turki, tetapi sejumlah pasukan militer negara-negara anggota Pakta Atlantik Utara, NATO, juga ada di pangkalan itu. Angkatan Udara Amerika Serikat US Air Force, Angkatan Udara Kerajaan Arab Saudi RSAF, dan Angkatan Darat Kerajaan Spanyol EDT juga menempatkan sejumlah pasukannya di Incirlik. Memburuknya hubungan Turki dan AS membuat Johnson khawatir Erdogan akan menutup pangkalan militer itu. Pasalnya, pangkalan udara militer Incirlik adalah salah satu pusat logistik militer untuk NATO di wilayah itu selama beberapa dekade. Sementara Turki yang tengah berseteru dengan Yunani justru mendapatkan kecaman pula dari sejumlah anggota NATO. Kecaman negara-negara NATO terhadap Turki bukan cuma lantaran pertikaian dengan Turki. Akan tetapi keputusan Erdogan membeli rudal sistem pertahanan udara S-400 Triumph juga membuat NATO geram. Puncaknya, Amerika secara resmi menangguhkan posisi Turki dalam program jet tempur siluman F-35 Lightning II. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan pangkalan udara militer Incirlik. Kami berharap yang terbaik, tetapi kami juga harus merencanakan untuk menghadapi yang terburuk, ucap Johnson dikutip FIFA Militer dari Washington Examiner. Oleh sebab itu, Johnson menyuruhkan bahwa AS harus mengambil langkah untuk mengantisipasi penutupan pangkalan udara militer Incirlik. Andai pangkalan itu benar-benar ditutup, maka AS dihimbau Johnson untuk menjadikan pangkalan Angkatan Laut Pulau Kreta Yunani sebagai alternatif. Kami ingin mempertahankan kehadiran dan kerjasama penuh kami di Turki. Saya tidak berpikir kami ingin melakukan perubahan strategis, tetapi saya pikir dari postur pertahanan kami harus melihat kenyataan dari situasi di mana jalan yang ditempuh Erdogan tidak baik. Kami melihat Yunani sebagai alternatif, kata Johnson melanjutkan. Andai AS sampai memindahkan pasukannya ke pangkalan Angkatan Laut Pulau Kreta, maka Turki dan Erdogan dipastikan dalam situasi berbahaya. Pasalnya, negara-negara anggota NATO lainnya akan terus melancarkan gelombang kecaman kepada Turki dan Erdogan. Dan bukan tak mungkin Amerika akan berbalik menjadi lawan bagi Turki. Sangat disayangkan jalan yang diambil Erdogan menempatkan Turki di posisi itu. Ini sangat mengganggu dan memprihatinkan. Ini adalah salah satu alasan kami meningkatkan kerjasama militer kami dengan Yunani. Memperkuat kehadiran kami di Teluk Sauda karena kehadiran kami di Turki pasti terancam, ucap Johnson. Yunani tak inginkan perdamaian, maunya perang dan Turki siap ladeni. Laut Mediterania Timur saat ini sedang jadi hotspot panas. Panas dan tegang karena Yunani dan Turki sedang ancang-ancang perang di sana. Tentu saja ketegangan ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Uni Eropa dan NATO. Karena baik Yunani dan Turki sama-sama anggota Uni Eropa juga NATO. Asal-muasal keributan dimulai dari perebutan perairan kaya sumber daya hidrokarbon antara Yunani dan Turki. Athena dan Ankara sama-sama bersikuku atas posisinya masing-masing, bahkan saling menghina serta memprovokasi. Dikutip zonajakarta.com dari Al Jazeera dan Pikiran Rakyat 6 September 2020, Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis menyebut negaranya akan siap berdialog jika Turki berhenti memprovokasi. Kyriakos Mitsotakis menuding Ankara terus-menerus memprovokasi pihaknya untuk bersiap siaga melindungi wilayah perairan terluar Yunani. Tensi makin parah semenjak Turki mengerahkan kapal survei seismik di area yang dipersengketakan. Bisa dan mau diskusi soal garis demarkasi perairan di Laut Aegea, Mediterania Timur sesuai hukum internasional bukan di bawah ancaman, tutur Kyriakos pada Jumat 4 September 2020. Saat provokasi berakhir, diskusi akan dimulai, ujarnya. Kyriakos menambahkan, Menteri Luar Negeri Yunani telah mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres soal masalah ini. Di hari yang sama, Sekjen NATO Jens Stoltenberg menyebut kedua belah pihak sesama sekutu barat sudah mulai dialog teknis.
Namun keduanya belum mencapai kesepakatan untuk menghindari pertempuran yang tidak diinginkan di Laut Mediterania Timur. Di sisi lain, Turki menuding Yunani berusaha menggagalkan dialog damai dengan berbohong dalam perbincangan yang digawangi NATO. Kapal perusak milik Yunani sempat bertabrakan dengan kapal perang Turki pada Agustus 2020 silam. Rivalitas kedua negara anggota NATO itu pun nyaris memasuki tahap peperangan di wilayah sengketa pekan lalu. Sekjen NATO sebelumnya menyebut kedua belah pihak setuju untuk memasuki dialog teknis di NATO untuk membangun mekanisme pengurangan konflik militer agar terhindar dari resiko insiden dan kecelakaan. Akan tetapi pada Kamis 3 September 2020, Athena menyatakan Yunani tak pernah menyetujui perbincangan teknis sesuai klaim Jens. Mereka pun menuding ucapan Jens tidak sesuai kenyataan yang ada. Respon Athena terhadap pernyataan NATO membuat Ankara semakin kehilangan kepercayaan atas kemungkinan perdamaian. Yunani membantah ucapan Sekjen, tetapi satu-satunya yang berbohong di sini bukanlah Sekjen NATO, melainkan Yunani sendiri, ujar Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu. Yunani sekali lagi menunjukkan bahwa dirinya tak menginginkan dialog. Apa yang diucapkan Erdogan kala itu seakan pas untuk menanggapi tekanan dari Yunani dan sekutunya. Ada hidangan yang disajikan di meja untuk para serigala. Apakah Anda ingin memakan kami? Kami terlalu besar. Anda tidak akan berhasil. Anda tidak bisa memakan kami, bunyi pernyataan Erdogan. Sementara itu, Macron sendiri memprediksi bahwa Turki nantinya akan mendapatkan dukungan dari Rusia. Dalam kacamatanya, Macron melihat ada permainan yang dilakukan Turki dan Rusia yang tampak di front Suriah dan Libya. Menurut Macron, Erdogan memanfaatkan sejarah Kekaisaran Ottoman untuk merealisasikan ambisinya. Mediterania kami hari ini adalah teater konflik berkepanjangan, seperti di Suriah dan Libya.